bahwa angka sebesar itu mungkin itu adalah akumulasi dari transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi tidak suatu transaksi yang terjadi hanya dalam satu kali transaksi ditemukan dengan nominal yang demikian besar sebagaimana yang disebutkan di tengah masyarakat. Mabes Polri terus mendalami aliran dana dari transaksi Aibtu Laborasitorus yang jumlahnya 1,5 triliun rupiah. Sejauh ini Polri telah memblokir 60 rekening Aibtu Laborasitorus untuk pengembangan penyelidikan. Selain itu, pihak kepolisian tetap menelusuri apakah Aibtu LS melakukan transaksi ke petinggi polisi lainnya. Sebagian aliran sudah kita ketemukan, makanya penyidik sudah memblokir 60 rekening. Yang kita sinyalemen itu ada kaitannya dengan aliran dana dari perusahaan tersebut. Ada dugaan aliran ke ini nggak, atasan dia? Saya belum menemukan itu, tapi... Sementara itu, pihak Kompolnas membantah bahwa Aibtu Laborasitorus memiliki rekening sebesar 1,5 triliun rupiah. Mas, ya dia hanya menyampaikan dua hal. Yang pertama bahwa tidak benar kalau dia memiliki rekening sebesar 1,5 triliun. Karena itu adalah perputaran uang selama 5 tahun dia menjalankan usaha. Nah yang kedua, perusahaan ini bukan milik dia, tetapi milik keluarga. Nah sehingga penetapan dia sebagai tersangka itu tidak berdasar, katanya seperti itu ya. Sebelumnya, jajaran kepolisian dibuat gempar karena ada seorang polisi di Polres Raja Ampat, Papua memiliki rekening sebesar 1,5 triliun. Pihak kepolisian akhirnya menangkap Laborasitorus dengan tuduhan terlibat dalam pembalakan liar dan penimbunan BBM. Dari Jakarta, Leilani Nadia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita masih di ALC, rekening gendut Bintara Polri. Sekarang Ibu Hamidah Abdurrahman, Komisioner Kompolnas. Bu Hamidah, apa yang bikin Ibu keberatan terhadap tindakan Mabes Polri? Kompolnas itu bukan keberatan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri. Masalahnya memang sejak awal Kompolnas itu ingin bahwa masalah rekening gendut 1,5 triliun itu diluruskan. Karena ini kan akan sangat mempengaruhi citra polisi. Itu sejak awal kita sudah menyampaikan hal tersebut. Ternyata hari ini kita mendapatkan klarifikasi bahwa memang itu bukan uang yang tersedia sedemikian besarnya. Nah, yang kedua, memang kita melihat bahwa dari pada saat Sitorus datang ke Kompolnas, dia memang mengatakan bahwa ini adalah hasil usaha saya. Nah, sehingga Kompolnas memang pada saat itu menerima dia di Kompolnas dan berusaha untuk mendapatkan banyak penjelasan dari Sitorus ini, bukan hanya dari apa yang dia lakukan, tapi juga sejauh mana keterlibatan orang-orang yang ada di sana. Sejauh mana keterlibatan orang-orang itu menurut LS itu? Iya, memang sayangnya LS ini tidak menyebutkan nama. Dia hanya mengatakan bahwa selama ini dia melayani beberapa orang yang membutuhkan bantuan, apalagi khususnya di wilayah Raja Ampat, di mana dia memberikan fasilitas bagi beberapa pejabat yang datang ke sana. Apa ada tidak yang dia bantu bulanan di Jakarta? Sayangnya dia tidak menyebutkan nama Pak Karni, meskipun itu sempat dia mengatakan bahwa kita mendesak pada saat itu Kompolnas, berapa jumlah yang Anda keluarkan untuk membantu orang atau sebuah organisasi. Nah, memang dia menyebutkan angka pada saat itu paling kecil 15 juta, paling besar pernah dia memberikan bantuan 150 juta. Tetapi masalahnya siapa yang menerima bantuan ini? Apakah orang pribadi atau organisasi, memang tidak dijelaskan. Dia tidak menjelaskan itu. Ya. Dari mana Ibu bisa percaya bahwa dia tidak
bahwa itu bukan bisnis dia, tapi bisnis keluarga. Ya, Kompolnas bukan percaya begitu saja. Memang saat itu ketika LS datang ke Kompolnas, dia tidak membawa dokumen apapun, sehingga kami tidak bisa melakukan klarifikasi apakah nama dia ada atau tidak di dalam perusahaan tersebut. Dia hanya menyampaikan saja. Cuman bagi kami, kalau dia memang itu merupakan sebuah usaha, ya mungkin itu bisa saja. Cuman karena dia seorang polisi, nah itu karena ada koridornya kan di sana. Dia seorang polisi, jelas ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 yang melarang polisi melakukan bisnis. Nah disitulah letak kesalahannya Sitorus. Tidak tegas di dalam peraturan pemerintah itu bahwa yang dimaksud itu bisnis. Paling tidak menanam modal kan di situ. Tetapi di sisi lain secara logika kita melihat, saya juga sebab bertanya, kalau selama 5 tahun Sitorus ini sibuk sekali mengurusi begitu banyak usaha dia, kapan dia melaksanakan tugas dia sebagai polisi? Begini itu, tapi kalau bisnis itu yang dilarang adalah bisnis di lingkungan Polri. Jadi menanam modal untuk usaha yang ada kaitan dengan Polri atau di dalam lingkungan Polri, misalnya jadi suppliernya Polri atau bikin gedung Polri, itu yang dilarang. Tapi di luar itu tidak tegas, itu peraturan pemerintah. Ya, tapi paling tidak akan mengganggu kinerja dia. Kalau mengganggu kinerja, kan, iya. Ya, kalau tidak tegas, jangan-jangan kita itu yang salah kaprah. Apa salahnya Sitorus jadi bisnismen dan kaya raya? Toh orang biasa juga bisa jadi kaya raya. Iya. Mungkin hal tersebut bisa saja. Kompolnas sendiri berusaha mendalami terus masalah keterlibatan Sitorus ini. Makanya kita melakukan klarifikasi sesuai dengan kewenangan kita di Barreskrim, dan kita minta bahwa jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap Sitorus. Apa Ibu menganggap kriminalisasi terjadi ke Sitorus? Iya, misalnya ada penyalahgunaan tindak pidana yang memang dipaksakan kepada dia gitu. Misalnya? Seperti yang dia sampaikan kepada kami tentang usaha kayu, dia memiliki izinnya. Cuman lagi-lagi saya katakan bahwa kami belum sempat melakukan klarifikasi dokumen. Baik, keberatan Ibu terhadap penangkapan di Kompolnas kenapa? Mungkin lebih ke arah etika saja. Kompolnas itu kan adalah lembaga yang memang diberi kewenangan untuk menerima saran dan keluhan masyarakat. Sekarang ada masyarakat yang datang mengadu kepada kami dengan berharap, tentu ada harapan di hati mereka untuk mendapatkan perlindungan. Tapi ketika keluar dari ruangan itu lalu dia ditangkap. Ini masalah etika saja. Tentu kalau itu dikatakan memang kewenangan Polri, it's okay gitu. Tapi kan secara etika, bahwa kami hadir semua komisioner di sana, lalu kami berusaha untuk mendudukkan persoalannya. Ya, kalau memang LS salah silakan diproses, tetapi tidak ditangkap di depan mata Kompolnas seperti itu, karena sebagai lembaga yang memang kita ini belum diberi kewenangan untuk itu. Ya, kalau saya masih Kompolnas juga saya protes sih. Seolah-olah orang ngadu Kompolnas, ya malah ditangkap kan begitu Pak Karni. Celaka. Baik Bu, bagaimana Pak Jenderal Rafli Ahmad? Sebelumnya saya terima kasih atas kehadiran Kapolda Papua dan Dirkrimsusnya yang jauh-jauh datang ke Semarang untuk mengklarifikasi persoalan ini. Pak Boy, kenapa bisa gak etis begitu Mabes Polri menurut Kompolnas? Artinya kan begini, kayaknya kalau kita ikutin keluar dari dari Kompolnas, dia kemana, nggak susah kan ngambil dia, udah sampai di hotelnya misalnya. Kenapa harus di depan Kompolnas yang notabene pengawasnya Polri? Ya, kita juga pertama terima kasih sama Pak Karni, ya. Kita diundang berempat ke Semarang ini Pak. Dan kita juga terima kasih perkara yang terkait masalah anggota kita, itu LS, dijadikan topik untuk malam ini. Karena kami berkeyakinan bahwa ini juga pasti akan ada sesuatu hikmah yang dipetik bagi institusi kita, dan juga merupakan sesuatu informasi yang baik untuk kita pelajari dari
aspek hukum paling tidak. Terkait proses penangkapan, kami melihat ini hanya masalah taktis saja. Artinya, penyidik sebenarnya sudah berupaya memanggil, tidak hadir. Melakukan penyelidikan di Sorong, ternyata tidak ada di tempat. Kebetulan sebelum peristiwa di Kompolnas itu, yang Sabtu malam minggu itu, 1 hari sebelumnya, Aibtu LS sudah tampil di TV juga. Sebagai salah satu tayangan, kami melihat dia sudah menyampaikan statement-statement, pernyataan tentang masalah yang dia hadapi. Itu tidak ada masalah bagi kita, tetapi itu juga ada suatu masalah tersendiri bagi kesatuan asal. Apakah dia datang dengan izin atau tidak. Kemudian dalam rentang waktu antara terungkapnya penimbunan BBM sampai kepada hari itu dia ditangkap, itu ada temuan fakta-fakta baru. Yang akhirnya kalau kita berdasar kepada terkait Undang-Undang 22/2001 untuk minyak dan gas bumi, itu memang ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Tetapi yang berkembang adalah masalah dugaan adanya pembalakan liar. Oleh karena itu alat bukti yang ada itu sangat cukup untuk melakukan upaya paksa penangkapan terhadap LS. Dan Pak Kabar Eskrim sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Kompolnas atas bisa saja suasananya tidak nyaman bagi Kompolnas terkait penangkapan di depan kantor Kompolnas. Tapi sekali lagi bagi penyidik itu hanya masalah taktis. Artinya dilihat yang paling efektif, efisien ketika proses pencarian tidak ketemu dan kebetulan berada di dekat dari Mabes Polri. Jadi penyidik Mabes Polri yang memang ditugaskan oleh pimpinan membackup Polda Papua tentu tidak ingin menyia-nyiakan masalah ini. Baik, kembali ke yang saya diskusikan dengan Ibu Hamidah tadi. Tidak ada larangan polisi berbisnis di luar lingkungan Polri. Yang menjadi pokok persoalan kan saat ini begini Pak Kadeh. Ada 2 perusahaan, PT SAW dan PT Rotua. Perusahaannya sah, ada badan hukum, aktenya jelas. Tetapi yang dipermasalahkan di sini adalah aktivitas atau operasional dari perusahaan ini yang diduga dalam proses operasionalisasi perusahaan ada pelanggaran hukum di sana. Jadi diduga ada pelanggaran hukum yang juga kemudian ditenggarai ternyata menyangkut dengan salah satu anggota kita. Jadi dalam hal ini sebenarnya fokus kita adalah ingin mengungkap kejahatan atau katakanlah predikat crime yang dilakukan oleh 2 badan hukum ini. Kebetulan saja mengembang ada fakta-fakta hukum berkait dengan anggota kita, Aibtu LS, yaitu namanya digunakan sebagai pemilik rekening atau tempat penampungan transaksi daripada perusahaan itu. Inilah yang terus kita dalami. Bagaimana hubungan kausalitas antara 2 PT ini dengan Aibtu LS? Apakah dia hanya dimanfaatkan namanya? Apakah LS berperan besar dalam aktivitas 2 perusahaan itu? Sekali lagi ini masih dalam suatu proses pembuktian yang tentu harus kita fokus melihat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 2 PT. Dan kemudian di situ ternyata berkait dengan salah satu anggota Polri, Aibtu LS. Oleh karenanya kami tentu fokus kepada sana, bukan kaitan itu nomor 2. Kita analisis posisi LS sebagai anggota Polri ini dengan pendekatan peraturan di Polri. Kita punya PP nomor 2 2003 tentang peraturan disiplin Polri yang memang di dalam pasal 5 ayat D, E, F itu ada pelarangan terkait dengan aktivitas di bidang bisnis, tetapi itu dalam lingkup di internal kepolisian, kemudian menyangkut kepentingan negara dan juga hal-hal apabila dia memiliki saham di suatu perusahaan yang melakukan aktivitas usaha di lingkungan Polri. Jadi di luar pada itu tentu nanti akan kita lihat apakah nanti LS ini juga menyalahgunakan posisinya dalam posisi sebagai anggota Polri untuk melancarkan usaha daripada 2 PT itu atau seperti apa. Inilah yang masih dalam proses pembuktian. Jadi kami juga ingin yang dikatakan Ibu Hamidah tadi, kita tidak menginginkan adanya kriminalisasi kepada LS. Kita ingin proporsional, artinya juga objektif dan tentunya prosedural. Inilah yang azas ini yang harus kita pegang dan tentu proses pembuktian yang sedang berjalan inilah yang nanti akan kita lihat fakta-faktanya di sidang peradilan yang kita harap bisa kita saksikan bersama. Yang menarik Pak Boy,
dia berusaha dari tahun 90 lah. Walaupun dia udah berusaha dari 83. Sampai sekarang itu udah 20 tahun lebih. Dan dia berdinas tidak pernah pindah dari Sorong. Dan usahanya semakin lama semakin besar. Terlepas tadi juga ada pengakuan bahwa dia banyak nyumbang lah ke banyak orang. Mungkin nggak sampai ke Jakarta bisa jadi. Ini yang begini ini saya dengar banyak ini. Setiap daerah ada anggota yang memang dibiarin jadi kaya raya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Atau ada nggak antisipasi dari Mabes terhadap hal semacam ini? Ya, pertama kami yakin bahwa keterlibatan Aib2LS dalam kegiatan bisnis ini bukan by design, Pak Kapten. Jadi ini memang suatu proses alami yang kebetulan bisa saja ya memang dia salah masuk jurusan ya. Jadi memang dia mungkin lebih bagus jadi pengusaha dan tidak jadi polisi. Karena memang harus diakui, saya tidak memihak kepada LS, tetapi ini ada kelebihan-kelebihan yang dia manfaatkan dengan melihat potensi ya, kendala yang ada di Papua yang dia jadikan peluang. Di mana memang kalau kita lihat Papua sejak menjadi daerah otonomi khusus, di sana peredaran uang cukup tinggi, namun demikian aktivitas distribusi barang dan jasa memang semua bersumber dari kebanyakan dari Pulau Jawa. Dan di situ mengakibatkan peluang-peluang bisnis itu ada, termasuk terkait dengan masalah BBM misalkan. Kita ambil contoh Raja Ampat itu dulu polsek, maksud kami itu adalah kecamatan ya, sekarang sudah menjadi kabupaten. Dan sekarang sudah berkembang menjadi daerah wisata. Di sana ada potensi juga pertambangan. Pasti kebutuhan BBM sangat tinggi. Dan orang melihat itu adalah peluang bisnis. Dan Sitorus kami melihat salah satu orang yang melihat itu sebagai satu peluang. Terlepas daripada dia salah atau benar, tapi kondisi itu suatu realita yang memang sulit dipungkiri bisa. Ya, tapi yang jadi persoalan saya itu kenapa para atasan dalam 26 tahun itu membiarkan kejadian ini? Memang kalau kami mendengar informasi, Aib2LS kebanyakan bertugas di Raja Ampat. Baik itu ketika menjadi masih polsek, sampai kepada kabupaten. Artinya, Raja Ampat ini kalau kita lihat dari perjalanan dari Sorong daratan dengan menggunakan speedboat itu bisa sekitar 5-6 jam Pak Kapten. Ini suatu daerah yang memang untuk suatu pengawasan dibutuhkan sesuatu hal yang ya tapi pastilah Kapolresnya tahu apa yang dilakukan anak buahnya ini. 22 tahun loh Pak. Iya. Justru itulah pimpinan Polri telah menginstruksikan kepada Pak Kabarsim untuk membantu Polda Papua, apakah dalam proses aktivitas yang sementara kita duga keterlibatan LS dalam operasional dua perusahaan ini juga mendapatkan dukungan dari pihak-pihak eksternal atau bahkan internal. Jadi ini juga merupakan bagian yang nanti akan ditelusuri, tetapi pada prinsipnya tentu Polri tentu sangat menyayangkan jika ada keterlibatan anggota dalam hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum dan bahkan justru tidak fokus kepada masalah pekerjaan. Itu sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh institusi. Kita ingin mendorong anggota lebih profesional, kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak efisien atau mendukung dari tugas-tugas pokoknya sebagai anggota Polri, termasuk keterlibatan dalam hal-hal lainnya. Baik Pak, tapi pertanyaan terakhir. Boleh setelah rehat? Satu pertanyaan aja untuk Pak Boy. Ini di media sosial, Twitter juga ke saya rame. Kok Mabes, bahkan juga ALC, beraninya ngangkat rekening gendut Bintara. Kok yang jenderal polisinya tidak ada? Ya, padahal udah pernah dihebohkan juga kan. Maksud Pak Karni itu kaitan masalah Aib2LS atau masalah lain? Masalah yang dilaporkan PPATK sebelumnya. Oh, yang sebelumnya ya? Yang jenderal katanya. Tentu dapat kami jelaskan. Jadi ini kalau tidak salah sekitar 2009-2010 Pak Karni ya.
Jadi ketika LHA dari PPATK itu diberikan kepada Bareskrim, pada waktu Bapak Kapolri terdahulu, Bapak Jenderal Polisi Bambang Hendarso telah menginstruksikan kepada Bareskrim juga untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan terhadap data LHA itu. Jadi ada tindak lanjut yang telah dilakukan. Kemudian dari dalam proses LHA itu, yang kemudian akhirnya telah juga dikirim kembali kepada PPATK, yang di dalam fakta-fakta yang ada secara, tentunya kami tidak bisa menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksudkan fakta-fakta dalam penyelidikan itu, bahwa belum ada perbuatan melawan hukum dalam proses fakta-fakta hukum yang dikumpulkan itu. Jadi itulah yang dikembalikan kepada PPATK. Jadi sudah dilaporkan kembali kepada PPATK. Kita ingin proporsional, Pak Karni, dalam melihat ini. Jadi kesimpulan daripada peristiwa dugaan adanya kepemilikan rekening. Jadi Polri masih dalam, saya juga di debat kemarin juga menganggap pencucian uang harus ada crime-nya dulu. Polri maksudnya dalam track yang demikian. Tentu kami harus melihat itu secara proporsional, Pak Karni. Artinya kita melihat dari sisi apa sebenarnya, apakah ada perbuatan melawan hukum dalam proses kepemilikan itu yang menjadi harus kita fokus. Karena kita kan harus melihat predicate crime dari suatu peristiwa kalau kita ingin mengkaitkan dengan tindak pidana walaupun dana itu jauh sekali dari profil yang bersangkutan. Ya, itu adalah suatu fakta yang kita laporkan kepada PPATK, realitas. Kita rehat sejenak.